Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas lagi soal ekonomi, konsep dasar ilmu ekonomi, bab 1 kelas 10 buku kurikulum Merdeka, karya Haris Kurniawan, yaitu soal nomor 6 sampai nomor 10. Siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Touching the truth. Soal ke-6. Pada saat musim pancaroba, perubahan cuaca semakin sulit diprediksi, sehingga menyebabkan kelangkaan bahan pangan. Contohnya adalah terjadi kelangkaan cabai di beberapa daerah akibat curah hujan yang tinggi, sehingga mengalami kegagalan panen. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Menetapkan harga eceran tertinggi di semua pasar tradisional. B. Meminta bantuan hibah dari negara lain agar pasokan terjamin. C. Memerintahkan petani untuk segera menanam kembali agar permintaan dapat terpenuhi. D. Mengadakan operasi pasar agar upaya penimbunan dapat dicegah. E. Melakukan impor tanpa perlu memikirkan kerugian petani. Untuk menjawab soal ini, kita coret terlebih dahulu pilihan jawaban yang kemungkinan salahnya itu besar, yaitu B, C, dan juga E. Tersisa jawaban yang A dan D. Di sini kita lihat akar permasalahannya adalah cabai langka karena curah hujan tinggi, berarti cabainya jumlahnya sedikit. Nah, kalau cabainya sedikit, biasanya penjual akan menaikkan harga. Sehingga yang tepat untuk pilihan jawaban yang di sini adalah A. Menetapkan harga eceran tertinggi di semua pasar tradisional. Kenapa bukan yang D? D dapat dilakukan ketika cabai itu langka karena terjadi penimbunan. Di sini karena cabainya langka karena curah hujan tinggi, jumlah cabai sedikit, otomatis pedagang akan menaikkan harga. Nah, perlu adanya penetapan harga eceran tertinggi supaya pedagang tidak seenaknya menetapkan harga. Soal berikutnya. 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kelompok Sonia memilih berdiskusi untuk menghadapi ujian semester besok daripada menonton konser musik idola mereka. 2. Untuk menggapai keinginan membeli perhiasan, Siska meminta uang kepada orang tua. 3. Agar dapat diterima di Akademi Kepolisian, Hendra setiap sore mengikuti les tambahan daripada bermain sepak bola. 4. Setiap minggu, Sinta selalu menonton konser musik bersama teman-temannya. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan pernyataan tentang skala prioritas adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1 dan 4, E. 2 dan 3. Penetapan suatu skala prioritas itu dilakukan ketika ada beberapa pilihan, sehingga kita bisa memilih untuk prioritaskan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Nah, dari 4 pernyataan yang ada, nomor 2 dan 4 itu tidak ada pilihan, ya, hanya satu, yaitu misalnya untuk menggapai keinginan membeli perhiasan, meminta uang kepada orang tua, berarti itu satu pilihan saja. Yang keempat, setiap minggu Sinta selalu menonton konser musik, itu juga hanya pernyataan satu saja, bukan mengarah kepada skala prioritas. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah 1 dan juga 3. Yang 1, kelompok Sonia memilih berdiskusi untuk menghadapi ujian besok daripada, nah di sini kan ada pilihannya, daripada menonton konser musik idola mereka. Jadi mereka memprioritaskan untuk berdiskusi untuk menghadapi ujian. Begitupun nomor 3. Supaya diterima di Akademi Kepolisian, Hendra setiap sore mengikuti les tambahan daripada bermain sepak bola. Nah, di sini terlihat bahwa dia memprioritaskan untuk les daripada bermain sepak bola, sehingga itu yang bisa kita katakan menerapkan yang namanya skala prioritas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah B. Soal ke-8. Ketika menghadapi masalah ekonomi secara disadari atau tanpa disadari, setiap orang secara otomatis akan menerapkan prinsip ekonomi. Istilah teknis yang paling tepat untuk penerapan prinsip ekonomi adalah A. Efisiensi, B. Modifikasi, C. Sinkronisasi, D. Maksimalisasi, E. Optimalisasi. Masalah ekonomi yang paling mendasar di sini adalah sumber daya yang langka. Fakta bahwa
sumber daya itu langka mengharuskan masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang ada secara efisien, sehingga lahirlah yang namanya prinsip ekonomi dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya mendapat hasil maksimum dan dengan pengeluaran yang minimum mendapatkan hasil tertentu. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A, efisiensi. Soal ke-9. Setiap akhir pekan, Roni dan keluarganya melakukan kegiatan berlibur bersama. Setelah pergi berlibur, Roni merasa senang karena bisa lebih dekat dengan keluarganya. Berlibur merupakan salah satu kebutuhan yang digolongkan dalam A. Kebutuhan fisik, B. Kebutuhan rohani, C. Kebutuhan jasmani, D. Kebutuhan individu, E. Kebutuhan kelompok. Soal nomor 9 menceritakan tentang Roni yang merasa senang ketika ia berlibur bersama keluarganya. Ia menjadi lebih dekat dengan keluarganya. Nah, di sini artinya kebutuhan akan rasa senang dalam diri Roni terpenuhi. Yang lebih tepat dengan kejiwaan di sini adalah rohani. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B, kebutuhan rohani. Soal ke-10. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia. Dalam titik-titik. A. Memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. B. Memanfaatkan sumber daya bebas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. C. Menganalisis biaya dan manfaat dari eksploitasi sumber daya. D. Menganalisis pengeluaran yang semaksimal mungkin dari peningkatan alokasi sumber daya. E. Menganalisis pengeluaran minimal untuk hasil yang maksimal. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.